Pemirsa, jelang Paskah kami hadirkan inspirasi dan refleksi iman dari Tanah Perjanjian. Kali ini kita akan melihat Sungai Yordan di Israel bagian utara yang diyakini sebagai tempat Yesus Kristus dibaptis. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Newsline paruh pertama. Selepas headline news pukul 14.00 waktu Indonesia Barat akan hadir paruh kedua untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat datang di Tanah Perjanjian. Kali ini kita akan ke wilayah Galilea di Israel bagian utara. Sungai Yordan, salah satu sungai yang ada di Israel. Hulunya ada di utara Israel, mengalir melewati Laut Galilea sampai ke Laut Mati. Sungai ini menjadi batas antara Israel dengan Yordania. Yang ini Yardenit, situs pembaptisan di Sungai Yordan. Sungai ini menjadi penting karena di sungai inilah dahulu Tuhan Yesus memberikan diri untuk dibaptis. Sungai ini merupakan sungai terbesar yang ada di Tanah Perjanjian. Dalam Alkitab saja namanya disebut hingga 200 kali. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia adalah Yesus, Sang Raja Mulia. Rombongan peziarah biasanya datang ke sini untuk memperbaharui atau meneguhkan baptisan mereka. Namun ada pula yang baru pertama kali dibaptis dengan cara baptis selam, karena inilah yang dicontohkan Yesus sendiri. Sakramen baptis adalah pintu masuk kepada kekristenan. Walaupun demikian, sejumlah arkeolog Kristen menyebut lokasi yang ada dan populer saat ini bukanlah lokasi persis tempat pembaptisan Yesus. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang doktor biblikal Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya tempat Yesus dibaptis secara tradisional itu terletak agak di atas Laut Mati, sebelah utara, dan di sebelah timur Yeriko. Ya, saya lupa namanya dalam bahasa Arab itu. Ya, nah disitulah tempat tradisionalnya. Tapi apa boleh buat, terjadi konflik di Palestina kan begitu, sehingga situs itu tidak bisa diakses. Lalu pemerintah Israel kemudian sebagai alternatif bagi para peziarah membuka situs baru, Yardenit. Namun Pendeta Anwar juga menyebut, terlepas dari hal itu, yang terpenting dalam ziarah seorang Kristiani ke Tanah Perjanjian ialah esensinya. Uniknya lagi, di Yardenit, mulai dari depan sampai ke pelosok-pelosok dalamnya banyak terpasang tulisan firman Tuhan dalam berbagai bahasa yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 11. Bahkan sejumlah bahasa daerah di Indonesia juga ambil bagian di sini.